Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Dian Novita Kusuma, mahasiswa S2 Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Trisakti Indonesia Jakarta, yang saat ini bertugas di korporat PT Pertamina Bidang Medika Indonesia Healthcare Corporation. Terima kasih banyak kepada para audiens yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sedikit materi tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kutipan atau kata-kata bijak dari Dr. Norman Kaplan. Beliau adalah ahli hipertensi yang terkenal dan sebagai penulis The Kaplan's Clinical Hypertension. Managing blood pressure is not only about reducing numbers, but also about improving the quality of life. Jadi di sini beliau menekankan bahwa untuk memanage tekanan darah tidak hanya mengurangi angka, misal dari tekanan darah yang tinggi 160, kemudian kita hanya berusaha untuk menurunkan tekanan darah menjadi 110 atau 100, tidak cukup dengan demikian. Namun kita harus berupaya juga untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Selanjutnya, beberapa fakta dari WHO dan juga AHA, American Heart Association, di sini bahwa banyak orang dewasa yang tidak menyadari bahwa mereka adalah pengidap hipertensi. Mungkin sekitar 40% dari penderita hipertensi tidak menyadari bahwa beliau ini menderita hipertensi. Jadi tiba-tiba ketika saat di fasilitas kesehatan diukur tekanan darahnya tinggi. Nah, jadi pasien tidak sadar atau bahkan tidak tahu bahwa tekanan darahnya setinggi itu. Ketika ditanya oleh petugas, oh tidak, saya tidak pernah tekanan darah setinggi itu. Nah, selain itu hipertensi juga silent killer. Jadi banyak yang tidak menunjukkan gejala. Seperti yang disampaikan pasien tadi, pasien itu tidak merasakan gejala, dan itu merupakan sesuatu yang kurang menguntungkan bagi pasien ya. Dan dalam hal ini tidak ada alarm dari tubuh pasien, jadi pasien tidak merasakan apa-apa. Seharusnya dengan tekanan darah yang setinggi itu 160, pasien normal atau penderita normal akan merasakan pusing, kunang-kunang, tidak enak badan, pegal, tengkuk, seperti itu. Namun pasien tersebut tidak merasakan apa-apa. Jadi ketika di tensi, mungkin saat kondisi check up, ya, medical check up, tensinya tinggi, kemudian pasien baru tahu bahwa tekanan darah yang ada di pasien tersebut adalah tinggi. Nah, di situ tekanan darah tinggi juga merupakan penyebab kematian global yang utama di Indonesia. Jadi sekitar 7,5 juta kematian itu setiap tahun itu diakibatkan oleh hipertensi, atau sekitar 12-13% penyebab kematian global di Indonesia adalah hipertensi. Konsensus Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia di tahun 2021, hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang berakibat peningkatan angka kesakitan dan kematian serta biaya kesehatan yang meningkat di Indonesia. Mengapa sangat concern para ahli ini? Karena hipertensi merupakan faktor resiko kerusakan organ penting di otak, di jantung, ginjal, di mata, dan pembuluh besar seperti aorta, dan ini sangat berbahaya dan merugikan bagi pasien dan keluarga. Riset dari Kesehatan Dasar ya, Riskesdas tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta itu di angka 34%, dan ini meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2013 meningkat dari angka 27,8%, dan ini sangat tinggi angkanya karena peningkatan penderita tekanan darah tinggi ini dapat berakibat banyak kerusakan organ seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian banyak orang yang bertanya, berapa sih tekanan darah tinggi? Kapan sih orang disebut tekanan darah tinggi? Banyak yang menduga-duga ya, oh
saya 150 itu sudah tinggi, saya 130 itu sudah tinggi. Jadi berdasarkan Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, para ahli tadi, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi derajat 1 itu apabila tekanan darah sistolik adalah 140 hingga 159 mm Hg. Kemudian diastoliknya di angka 90 hingga 99. Kemudian ada derajat 2. Hipertensi derajat 2 adalah jika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 100. Kemudian ada yang bertanya, berapa termasuk klasifikasi apa jika tekanan darah saya 130? Untuk tekanan darah 130 termasuk ke kategori normal tinggi. Jadi normal tinggi ini dengan tekanan darah sistolik 130 hingga 139 dan tekanan darah diastoliknya 85 hingga 89. Dan dikatakan normal, tekanan darah normal yaitu ketika tekanan darah sistoliknya kurang dari 130 dan tekanan darah diastolik kurang dari 85. Itu yang menjadi patokan para ahli untuk darah tinggi. Untuk pengukuran tekanan darah pada pasien diperlukan persiapan. Yang pertama, pasien harus tenang, tidak boleh gelisah, cemas, dan diukur dalam kondisi yang tidak sedang kesakitan. Kemudian dianjurkan istirahat dulu selama 5 menit. Jadi ketika pasien baru datang, mungkin dari berkendara mobil, motor, boleh istirahat dulu selama 5 menit baru dilakukan pengukuran tekanan darah. Dan sebaiknya pasien tidak mengkonsumsi kopi, kemudian obat-obat yang bisa memacu peningkatan tekanan darah atau denyut nadi seperti obat-obat pilek. Itu dapat membuat tekanan darah menjadi tinggi saat pengukuran. Selanjutnya, pasien juga jangan sedang menahan buang air kecil atau buang air besar karena itu juga dapat berpengaruh. Selanjutnya, saat dilakukan pemeriksaan, mohon pasien tenang dan tidak berbicara atau mungkin ngobrol dengan petugas. Jadi diharapkan saat pemeriksaan pasien tetap tenang sehingga tekanan darah dapat diukur dengan baik. Kemudian ruangan yang dipakai juga harus tenang, nyaman, dan tidak bising ya, tidak ada gangguan dari luar. Kemudian dari pasien sendiri, mohon untuk tidak menggunakan pakaian yang ketat, terutama di bagian lengan. Lakukan pengukuran tekanan darah juga diperlukan teknik setelah berdiri dalam jangka waktu 1 menit dan 3 menit. Ini untuk menyingkirkan diagnosis hipotensi ortostatik. Jadi pasien disarankan untuk berdiri. Jadi pasien dengan hipotensi ortostatik itu bila terdapat penurunan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 20 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 110 mm Hg dalam kondisi berdiri selama 3 menit. Selanjutnya, banyak penilaian resiko kardiovaskuler dari para penderita hipertensi. Karena banyak pasien penderita hipertensi ini memiliki faktor resiko diabetes mellitus, dislipidemia, kemudian peningkatan kadar LDL, trigliserid, dan juga overweight atau obesitas. Jadi adanya salah satu atau lebih faktor kardiovaskuler tadi bisa meningkatkan resiko penyakit koroner atau cerebrovaskuler. Selanjutnya, bagaimana penata laksanaan hipertensi? Yang pertama adalah intervensi pola hidup, yang kedua dengan obat-obatan. Yang pertama adalah intervensi pola hidup itu yang utama. Yang pertama dari intervensi pola hidup itu perlu pembatasan konsumsi garam. Jadi makanan yang asin-asin ya itu tolong dikurangi bagi penderita hipertensi dan siapa saja yang ingin menjaga tekanan darah untuk tetap normal.
cukup maksimal 1 sendok teh garam dapur itu dalam 1 hari. Itu tidak hanya dari konsumsi lauk ya, bisa jadi dari cemilan-cemilan yang asin, itu juga di total maksimal 1 teh atau 5 mili untuk ukuran garam yang maksimal boleh dikonsumsi. Selanjutnya para penderita hipertensi juga harus merubah pola makan yang seimbang dengan banyak makan sayuran, buah, produk-produk susu yang rendah lemak, dan juga kacang-kacangan, kemudian gandum yang sangat selanjutnya, intervensi pola hidup yang ketiga adalah penurunan berat badan atau menjaga berat badan yang ideal. Jadi jangan sampai pasien penderita hipertensi itu obesitas, jadi harus diturunkan dari indeks massa tubuh jangan sampai lebih dari 25 kg per meter persegi, dan seyogyanya harusnya berat badannya ideal ya, indeks massa tubuhnya ideal di angka 18,5 hingga 22,9. Selanjutnya, para penderita hipertensi juga harus olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur ini sekitar 30 menit dalam 5-7 hari. Olahraga ini yang beritme, jadi antara lain sepeda, berenang, berlari, dan jogging. Para penderita hipertensi harus berhenti merokok karena merokok adalah faktor resiko terbesar untuk vaskuler dan kanker. Selanjutnya, selain pola hidup yang sehat, juga obat-obatan jika pola hidup tadi tidak bisa menurunkan tekanan darah pasien. Obat-obatan tadi ada 5 macam, bisa ACE inhibitor, ARB, beta blocker, CCB, dan diuretik. Ini tergantung dari kondisi pasien dan dari dokter nanti yang akan menentukan obat-obatan mana yang sesuai dengan tubuh pasien tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi, bagi Anda, audiens, dan juga bagi keluarga. Kami juga menghargai komitmen Anda, bagaimana Anda berusaha untuk meningkatkan kesehatan pribadi dan keluarga. Jangan ragu menghubungi kami, PT Pertamina Bina Medica, dalam hal ini unit usaha Rumah Sakit Pertamina. Jika Anda memiliki keluhan seputar kesehatan Anda, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Jalan-jalan ke kota Jakarta, mampir belanja di Pasar Baru. Jagalah tekanan darah kita agar hidup tetap sehat selalu. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.